Oke, hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya di course kita. Itu kita akan masuk ke Modern Architecture of Recurrent Neural Nets. Kalau nggak salah di pertemuan ke-6 kayaknya. Coba lihat. 7. Oke, ini slide summary dari D2L ya. Tapi mostly mirip dengan D2L, cuman saya ambil gambar-gambar sama bullet point-nya ya. Kalian tidak bisa menggantikan membaca, jadi tetap harus baca chapter 8 dan 9 supaya background-nya dapat. Jadi saya akan jelasin dari materi ini. Sama eh, saya juga pengen info bahwa saya dan Jesse dan tim dari Telkom University lagi bikin buku. Ya. Buku ini adalah Deep Learning via RAS. Eh, Biasanya kalian buat deep learning pakai Python. Tapi semua pembelajaran di D2L kita rewrite pakai AI supaya code-code sampelnya ada di RAS ya, dan kalian bisa implement dengan RAS programming language supaya kalian bisa deploy ke chip, ke dalam small devices, karena AI saat ini lagi berkembang cepat. Jadi kalau kalian pengen belajar sistem programming untuk deploy machine learning dan AI di dalam small devices kayak robot-robot kecil atau sensors. Kalian bisa belajar dari sini. Nanti mungkin tugas-tugas kalian nanti akan juga diperkenalkan ini ya di UTS. Di sini banyak exercise, di setiap bukunya juga kalian dikasih prompt engineering supaya kalian bisa belajar lebih dalam ya. Saya rasa buku ini akan lebih baik dibanding D2L nantinya. Jadi untuk sementara sambil menunggu buku ini dirilis oleh saya dan Jesse, kalian bisa start dari sini. Oke? Kalau ada yang tertarik menjadi penulis untuk buku ini, silahkan mention ke Jesse supaya kalian bisa bantuin QA-nya, yaitu compile-compile code-nya, understand code-nya, ya. Supaya buku ini jadi yang terbaik di UI dan kita bisa gunakan di semester-semester berikutnya dengan kalian sebagai uh, tester awal dari buku Deep Learning via RAS. Oke, so apa problemnya yang bisa di-solve oleh recurrent neural network? So kalau saya punya teks, ya, anggap dia vektor, saya sudah bikin jadi vektor, ya. Pola di dalam teks itu tergantung dari sequence atau susunan kata-kata tersebut. Di sini kalau kalian langsung masukin konvolus misalnya MLP, dia fail. Bahkan convolution neural net pun fail mendetek sequence pattern. Ya, contoh misalnya kalian perform autoregressive model ini time series ya. Kalau kalian anggap ini adalah data setnya itu X, T, ya, dengan indeks time T, kalian masukin ke convolution neural nets, dia sulit untuk menebak angka berikutnya dari time series. Karena convolution neural net yang kalian pelajarin sebelumnya, fokusnya adalah spatial pattern. Kalau ini adalah sequential pattern. Kata-kata yang ditulis di sini, maknanya itu tergantung dari urutan kata. Ya, jadi pola atau makna di dalam kalimat ini tergantung susunan kata-katanya. Kalau kata-katanya saya ubah, dia akan berubah artinya. Ya, so multilayer perceptron it fail mendetek. Ya. So orang zaman dulu itu mencoba mencari apa alternatifnya kalau MLP dan CNN fail untuk time series atau sequence model. Oke? Okay? Uh, Akhirnya muncul recurrent neural network ya, bahwa mereka bilang harusnya kita buat arsitektur itu bukan seperti MLP tapi bentuknya recurrent.
selanjutnya juga kalian harus kenal apa itu language model ya. Language model itu yang sekarang kalian pakai di ChatGPT, itu backbone teknologinya namanya language model. So language model itu simple. Kalau saya kasih kalian korpus teks ya, bisa nggak dia tebak kata berikutnya? Kalau saya kasih beberapa kata sampel, dia tebak kata berikutnya ya. Model bisa lakukan itu kalau dia punya probability dari semua kata-kata yang ada di dalam uh, korpus tersebut ya. So kalau saya pakai CNN atau MLP untuk membuat language model, dia akan fail juga karena dia nggak bisa menebak ya. Nah, language model ini juga perlu kalian ketahui bahwa dia harus mengikuti Markov condition ya. Markov condition itu bilang gini, future is independent of past given present. Oke, dalam bahasa matematiknya ditulis sebagai Markov condition. Kalau dia first order Markov condition, artinya apa? Kata probabilitas dari kata berikutnya hanya bergantung sebagian kecil atau satu level pattern dari kata-kata sebelumnya. Oke, ini konsep penting banget mengenai Markov model itu ya. Bahwa kalau saya punya sequence, maka sequence berikutnya hanya bergantung ke sebagian kecil histori sebelumnya. Saya ulangin, kalau saya punya sequence X sampai X1, maka X1 ini hanya bergantung ke X1 minus 1. Kalau dia first order, ya. Sering disebut the future is independent of past given present. Atau the future is conditionally independent of past given recent history. Kalau kalian udah pahami, maka kalian akan lebih mudah nantinya pada saat melihat model-model sequence. Oke. Di chapter ini kalian harus implement sendiri, kalian punya autoregressive model. So autoregressive model itu dipecah-pecah jadi chunk. Setelah itu nanti dia bisa tebak nilai berikutnya dengan meregresi beberapa nilai ke belakang. Oke. So di autoregression model yang dia implement, interestingly di sini saya masukin sequence X, ada hidden state. Hidden state-nya nanti dia implement dengan MLP atau fully connected layer, dan dia bisa menebak nilai pada indeks berikutnya. Oke? So, biasanya recurrent neural net berhubungan dengan NLP. Jadi NLP itu inputnya teks. Kalian harus bisa belajar gimana baca teks, korpus, ya. Kalian harus bisa belajar apa aja metode-metode untuk merubah teks tersebut menjadi vektor numerik, ya. Ada banyak perjanjian misalnya yang paling naif ya, bahwa saya bilang saya kasih angka semua nih, T itu berapa, H itu berapa dan lain-lain. Setelah itu saya encode dengan naif encoding. Tapi sekarang banyak sekali encoding model yang kalian bisa pakai untuk merubah korpus sehingga individual word di dalamnya itu berubah menjadi vektor. Di chapter ini jelasin basic-basic dari bigram, trigram, bagaimana merubah raw data menjadi vektor. Saran saya kalian baca, sebab tidak mungkin kita bacain satu-satu. Jadi nanti tugas baca kalian chapter 8, chapter 9 harus kalian selesaikan setelah course ini. Oke, language model. Saya kasih kalian token, saya kasih kalian korpus, misalnya semua kata-kata dalam buku ini saya kasih ke kalian. Bentuknya teks, kita sering sebut korpus. Ya, anggap dia ada sejumlah T, unique words. Ya, so yang disebut language model itu join probability dari semua kata-kata tersebut, sehingga kalau saya kasih urutan X1, X2, dia bisa tebak apa X3. Atau saya kasih urutan yang hilangnya di tengah, dia juga bisa tebak apa kata yang hilang. Atau di depan yang hilang. Jadi dia bisa menebak missing words. Ya. Basic capability dari ChatGPT itu adalah menebak missing words. Kenapa dia bisa jadi sangat canggih saat ini? Karena dia dilatih dengan reinforcement learning yang sering disebut proximal
PPO ya, Proximal Proximity Optimization. Nanti kalian akan belajar reinforcement learning. Semoga kita sempat masuk ke reinforcement learning dalam course ini, at least di level perkenalan. Kalau kalian nanti ikut dalam pengembangan buku ini, di sini table of content-nya kita buat sangat-sangat komprehensif ya. Kita ada di sini sekarang di chapter 8-nya. Di sini termasuk energy based model, GAN, probabilistic diffusion, dan ada deep reinforcement learning model di chapter 16. Total ada 30 chapter sampai ke quantum machine learning. Semoga kita bisa deliver buku ini di dalam semester ini dan kalian bisa jadikan tempat belajar. Bukunya akan jadi open source, akan terus dikembangkan, dimodify sesuai dengan pengajaran di Universitas Indonesia. Oke, saya lanjutkan. So, kalau saya bilang Markov model, artinya future di dalam sequence itu bergantung dari view order dari ke belakangnya. Jadi tidak terlalu banyak history. Sering dibilang unigram kalau dia tergantung dependensinya cuma satu level, bigram atau trigram model. Ya, bagaimana caranya kita menghitung probability dari korpus? Ya biasanya kita pakai word frekuensi. Kita hitung berapa jumlah kata tersebut muncul dan kita hitung word frekuensinya. Juga biasa pakai Laplace smoothing supaya hasil dari probability-nya lebih baik. Bagaimana kita mengukur quality language model? Itu biasanya pakai perplexity. Ini measure of perplexity ini biasanya untuk bilang language model ini bagus atau enggak, gitu ya. Ada rumusnya pasti perplexity. Di sini dirumus berdasarkan information theory, pakai yang namanya entropi, ya. Kalau kalian belum ngerti apa itu entropi, ini bukan entropi di physics ya. Kalau di physics itu, di statistical physics, kita sebut entropi, itu derajat ketidakteraturan dari atom-atom atau molekul-molekul. Mungkin idenya mirip, tapi ini bukan physics entropi. Ini information theory, bahwa semakin banyak, semakin jelas informasinya, itu entropinya semakin kecil. Dan semakin tidak jelas, entropinya semakin besar. Seandainya saya pengen cari mathematical rules untuk itu, ya muncul eksponensial dan logaritmik. Ini, oke. So, lanjutin untuk belajar di chapter ini, dia tentang language model, bahkan kalian nanti dengan basic bisa membuat language model sendiri pakai RNN, pakai LSTM, atau GRU dengan bantuan ChatGPT. Jangan worry soal coding, karena selama kalian ngerti mathematical concept, kalian selalu bisa minta code ke ChatGPT, ya. Saya rasa era coding manual dari Stretch itu akan segera berakhir dengan ChatGPT. Kalian boleh lihat nanti di Google Colab, itu udah ada Gemini di sampingnya, tab-nya. Jadi setiap kali kalian mau nulis code, apa yang kepikiran idenya, minta aja code-nya di Gemini, paste ke sebelah kirinya di Google Colab. Oke? So, jangan terlalu worry soal code, worry tentang mathematical konsepnya, sehingga pada saat kalian prompting minta code, kalian bisa prompting dengan precise dan hasilnya bagus. Oke. So, chapter 10 ini akan belajar tentang chapter 9 itu recurrent neural nets. Yang penting di chapter 9 ini back propagation, bahwa back propagation-nya agak sedikit berubah ya. Kalau sekarang ada time, jadi di partial differential equation-nya ditambahin time, tapi back propagation-nya, which is dynamic computation-nya tetap terjadi ya. Ini kalian perlu baca, nggak perlu diturunin ya. Karena ini udah very common algorithm di dalam apa machine learning dan deep learning. Tapi kalau kalian interested untuk ngelihat bagaimana partial differential equation dari neural network arsitektur yang berbentuk RNN diselesaikan, ya namanya backpropagation through time. Apa tujuannya backpropagation? Itu menghitung laju perubahan loss. Kalau saya ubah sedikit nilai parameter, kira-kira berubah berapa loss function, nilai loss-nya? Ya, sebelumnya kalian udah belajar, loss itu adalah
perbedaan antara prediksi model dan true labels atau true target. Jadi yang disebut backpropagation algorithm, dia menghitung gradien dari loss. Ya, karena itu kita butuhkan waktu melakukan stochastic gradient descent. So, kalau saya pengen hitung delta L terhadap delta T, berapa perubahan loss kalau saya ubah sedikit, saya kasih perubahan sedikit ke dalam weight parameter. Nah, dulu itu sulit untuk dihitung, tapi dengan backpropagation ternyata ketemu cara menghitungnya dengan komputasi yang murah, which is linear complexity. Oke, saya lanjutkan ke modern recurrent neural net, which is materi utama dari course ini. So, apa problemnya dengan RNN biasa? Kalau kalian lihat RNN biasa, begini modelnya dibuat waktu itu. Jadi, saya masukin sequence X, T-1, XT. Nah, sequence ini misalnya panjangnya sampai T+1. Ya, ada 3 di sini kalau lihat di gambarnya ya. Setelah itu saya masukkan dia ke dalam PSI. PSI ini fully connected layer, which is MLP. MLP-nya misalnya saya bikin berapa node, berapa layer, hidden layer, ya. Dan input, saya kasih input hidden state, nanti waktu dia belajar dari dia kasih hidden state berikutnya, dan ini yang kita sebut hidden state layer. Setelah itu outputnya juga sequence, ya. So ini vanilla RNN, kira-kira seperti ini bentuknya kalau saya bikin language model sederhana pakai RNN, saya masukin korpus karakternya, sudah bisa tebak setelah huruf M, harus huruf A, setelah huruf A harusnya huruf C, ya. So RNN based character language model ini kalian bisa udah implement sebelumnya, tapi ada problem di sini. Problemnya itu yang paling clear adalah vanishing gradient, ya. Jadi ini problem yang terjadi di RNN bahwa waktu di train modelnya nggak belajar lagi, gradientnya vanish. Sampai akhirnya ada namanya Ski-Huber, susah ini bahasa Jerman, Hochreiter sama Ski-Huber ya. Ini tahun 1997 dia bikin long short term memory untuk solve vanishing gradient problem. Jadi kadang-kadang gradiennya vanish, kadang-kadang exploding ya. So apa yang dia propose? Dia bilang jangan cuma hidden state, tapi ada gate ya. Gate-gate di sini juga mempunyai nilai parametrik yang harus di-train. Misalnya forget gate, FT. Jadi ada nilainya pada saat FT, T-nya itu indeks waktu. Ada input gate, ada output gate. Jadi yang tadinya dia connected layer sendiri, dia implement beberapa fully connected layer yang fungsinya sebagai forget gate, input gate, dan output gate. Ya, mungkin kalau kalian mau bayangkan ini old home telepon ya. Ya, nah, kalian mungkin belum lahir waktu ada ini ya. Tapi dulu telepon itu kayak begini. Nah, mungkin ini yang cocok. Oke? Jadi di sini tuh ada memorinya di dalam memory cell ini. Saya bisa tambahin list, saya bisa suruh dia forget, saya bisa suruh saya input nomor yang kalau saya pencet angka 1 langsung dia ingat gitu ya. Mungkin ini analogi yang baik. So ada forget gate, input gate, dan output gate. Matematiknya nggak perlu kalian hafalin, tapi ini harusnya udah benar bahwa input gate itu adalah aktivasi psi sigma, oke, dari xt plus bla 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 ini ya persamaan 10 1. Input node-nya juga di define, oke, sehingga memory cell-nya itu bentuknya seperti ini kalau LSTM, oke. Ini, oke. Nah, di slide itu cuman very simple summary seperti ini, jadi agak sulit mungkin kalian pahami kalau lihat di slide, tapi balik lagi ke D2L ya, bahwa dia introduce three gate, input, forget, dan output ya. Nanti persamaan matematiknya ini menambahkan lebih banyak hyperparameter tentunya, dan juga model ada WXI, WHI, itu semua adalah parameter
MLP model atau fully connected layer. Oke? Nanti kalian harus implement LSTM sama JC. Make sure kalian bisa implement LSTM dengan bantuan ChatGPT supaya tidak menghafal. Nggak ada gunanya menghafal, ya. Besok juga lupa kalau kalian hafalin. Jadi kalian harus ngerti kira-kira summary dari LSTM itu gambar ini. Oke? So, dibandingkan dengan RNN vanilla, sebenarnya nambahin-nambahin gate aja. Dan dia ada hidden state itu bukan cuma satu state, tapi dia tambahin gate untuk merubah nilai hidden state. Oke? Next. Kira-kira di tahun yang mirip-mirip 2010-an, awal-awal 2010, akhir 1990-an, Molgi juga dipropos. Nah, ini dari tim peneliti berbeda, Cho et al. Dan Chung et al. Dia bilang, saya nggak perlu terlalu banyak gate, saya cuma butuh 2 gate. Hasilnya comparable sama LSTM. Jadi bedanya dengan LSTM, dia cuma lebih sedikit gate-nya, cuma ada 2 gate, ya. Uh, Seperti ini bentuknya. Jadi dia gabungin forget dan input. Uh, Dia bilang reset get, ya. Jadi lebih sederhana bentuknya. Fungsinya pun mirip, ya. Kadang-kadang orang pakai LSTM, kadang-kadang orang pakai GRU, ya. Oke, di slide itu cuman saya gambarin seperti ini, ya. So, yang penting kalian pelajarin di chapter 10 ini adalah problem apa yang di-solve oleh 2 model ini, ya. Bahwa kenapa kita move dari vanilla RNN sekarang nggak mau lagi kapok udah pakai vanilla RNN, ya. Pasti ada problem yang signifikan, which is vanishing gradient. Pada saat di training gradiennya nggak berubah, ya. Kalau kalian ketemu itu di penelitian kalian, ya, you face uh, butuh transisi dari vanilla RNN ke LSTM. Oke, so selebihnya apa? Sejak tahun 2010-an awal tidak ada perubahan signifikan di recurrent neural net, modern recurrent neural net. Bisa kita bilang RNN itu LSTM dan GRU cell plus architecture. Oke? Kenapa? Karena saya bisa susun-susun arsitektur neural net menjadi seperti ini misalnya. Ya, misalnya saya masukin input, setelah itu saya kasih hidden seperti ini. Saya bisa pakai LSTM, GRU atau vanilla, ya. Ini yang disebut DRNN architecture. Di sini dibahas DRNN architecture, ya, bahwa dia stacking RNN, ya, on top of each other, membentuk DRNN, ya. Dulu orang bikin machine translation, sentiment analysis, itu lomba-lombaan bahwa arsitektur saya better than yours. Ada yang bilang saya pakai DRNN, ada yang bilang, oh itu nggak bagus, bagusnya pakai bidirectional. Yang tadinya outputnya cuman satu direction, sekarang dia bilang kalau language model bisa bolak-balik. Jadi harusnya bisa bidirectional, dia punya stacking RNN, ya. Again, ini cuman arsitektur play yang nantinya kalau kalian belajar transformer nanti mungkin di beberapa pertemuan ke depan kita find out bahwa transformer itu lebih capable, yang punya attention mechanism. Oke, biasanya tas-tas downstream seperti mesin translation, kalian coba-coba bikin mesin translation, minta synthetic corpus dataset dari ChatGPT, setelah itu bikin mesin translation pakai vanilla RNN, pakai LSTM, atau DRNN, atau bidirectional RNN, feel free untuk kalian coba-coba. Tapi tugas-tugas itu udah selesai dengan large language model. Kalau kalian pakai ChatGPT sekarang, ini teks kalian translate ke any language, itu udah done problem. Karena kemampuan transformer neural network itu bisa mengcombine banyak sekali downstream task dalam satu model yang raksasa, ya, yang kita sebut large language model. Oke? Okay? So, machine translation bisa easily kalian develop, nanti kalian coba develop dengan synthetic dataset. Nah, yang interesting adalah
Di mesin translation kita tahu kalau saya langsung pakai LSTM atau DRNN, itu hasilnya nggak lebih baik dibanding saya pakai arsitektur yang namanya encoder-decoder. Ini arsitektur dari input, encoder layer, capture dulu state, habis itu baru dari state dia decode ke output. Kalau dia berhasil membuat inputnya sama dengan outputnya, artinya state-nya ketangkep. Oke? Jadi encodernya ini text variable length sequence sebagai input, decodernya seperti kayak conditional language model. Ya, kalau dia berhasil melakukan encoding decoding untuk teks yang sama, artinya state-nya ini ketangkep, ya pola di dalam teks itu ketangkep. Nah di sini dia kasih contoh code untuk bikin encoder decoder. Ini juga mempengaruhi language model sampai saat ini. Di saat nanti kalian belajar transformer neural network, ada yang encoder only, ada yang decoder only, ada yang encoder decoder. Oke? Okay? GPT-5 BERT untuk language model, large language model itu ada yang encoder only architecture, ada yang decoder only architecture, ada yang encoder decoder. Nah, nanti setelah itu kan bikin mesin translation pakai encoder decoder hasilnya lebih baik. Jadi ceritanya buku ini tuh seperti itu ya. Dijelasin dulu arsitektur, setelah itu dia kasih satu contoh bagaimana bikin mesin translation pakai arsitektur yang dia jelaskan. Oke, mesin translation. Oke, itu untuk bagaimana dia di train baik itu juga dia grid search untuk model-model seperti GRU, LSTM, encoder decoder itu dijelasin di chapter 10.8. Kira-kira itu isi dari chapter bab 10 ini. Saya balik ke slide summary-nya. Jadi ini hanya masalah arsitektur. Kalian selalu bisa minta code-nya di ChatGPT. Mau bikin DRNN architecture, lama kalian understand fundamental sama konseptual dari konseptual architecture-nya, kalian bisa minta code-nya ya. Next, bidirectional recurrent neural net, bentuknya mirip sama DRNN, cuma dia beda dan dia uh, dan juga Markov. Sekali ada kata Markov ini, selalu ingat bahwa dalam suatu sequence, kalau saya bilang dia memenuhi mark condition, arti uh, the future is independent of past, given, present, yang tadi saya jelasin. Oke? Okay? So dengan Markov model dia bikin bidirectional supaya nggak terlalu jauh dependensinya ke belakang. Ya, dia kasih contoh mesin translation, encoder decoder architecture, oke, okay? Dan sequence to sequence learning. Saya start belajar deep learning di tahun ini 2014 ya, waktu saya start ambil PhD. Waktu itu sama hype-nya di saat ini orang mungkin belajar transformer. So arsitektur is one point, tapi how the model works masih tetap optimisasi dengan back propagation untuk menghitung gradient. Kalau di RNN back propagation through time itu nggak berubah sampai saat ini. Jadi kita masih sangat bergantung pada GPU dan back propagation ya. Walaupun back propagation through time agak sedikit lebih kompleks, tapi tetap back propagation itu hanya ditambahin di partial differential equation-nya aspek time aja. Oke, okay? So belajar baik-baik secara fundamental dan konseptual, praktikalnya harusnya lebih mudah compare to waktu saya ngambil PhD. Zaman dulu belum ada ChatGPT untuk suruh code secara otomatis ya. So kalau ada yang tertarik untuk join this book development, silakan daftar ke JC, kita baru di part 1. Jadi kalau kalian mau early look on this book, ask JC sampai ke bab 4 ya. Ini lagi dites code-code-nya jalan atau enggak. Saya pengen kalian terlibat di sini supaya kalian tidak ada masalah nanti pada saat penelitian atau membuat produk
Di saat kalian pengen bikin misalnya eh, robot yang ada custom chip di dalamnya dan learning sama machine learning atau deep learning code di dalamnya, kalian pengen deploy pakai sistem language, agak kalau kalian lakukan itu dengan Python. Dan juga untuk membedakan pembelajaran kalian dibanding anak-anak computer science, saya pengen kalian lebih dalam di matematiknya dan bisa implement deep learning-nya di language selain Python, ya. Karena Python is a general purpose language, Rust is a machine level atau system level programming language yang bisa bantu kalian untuk nanti berinovasi ke depan di saat kalian mau implement machine learning di dalam IoT devices, small robot, dan lain-lain. Daftar aja ke JC, daftar dulu ke CurveNote, nanti saya include di sini ya. Kalau kalian pengen jadi penulis, feel free untuk join this project. Oke, balik lagi ke materi. Kita udah selesai di chapter 10 ya. Materi di slide ini cuman sebagai summary ya. Selain buku D2L, saya sangat rekomen kalian juga baca Deep Learning Foundation and Concept. Dua buku ini jadi basis deep learning via RAS yang kita lagi tulis, baik di level matematiknya, cuman buku ini tidak ada praktikalnya ya, jadi benar-benar hanya mathematical level. Tapi kalau kalian bisa pas dua buku tersebut, saya rasa kalian akan jadi AI engineer yang lebih baik dibanding orang-orang yang nggak baca D2L dan buku DCPL apa ya? DLC, DLFC singkatannya, DLFC, Deep Learning Foundation and Concept. Oke, saya rasa cukup dari saya. Silakan lanjut praktikalnya. Feel free untuk kreatif di ChatGPT, asking ChatGPT untuk code. Jangan lagi kalian yang code dari scratch ya. Sebagai mathematician, kalian harusnya ngerti dalam mana sehingga kalian bisa prompt step by step. Misalnya bilang, coba bikin synthetic corpus, ya, bikin sebanyak ini, habis itu lakukan tokenization dan embedding. Setelah itu build model architecture sesuai perintah kalian. Setelah itu train the model, evaluate the model. Untuk lakukan itu dengan ChatGPT. Selama kalian mengerti unit-unit task-nya, ChatGPT adalah tools yang excellent. Tapi kalau kalian cuma bilang, buatin saya language model, dia juga bingung apa itu artinya perintah itu ya. Jadi kalian harus bisa belajar prompt engineering dengan pemahaman matematik kalian. Kalian bisa let the AI code buat kalian. Oke? Tapi orang yang nggak bisa matematik, dia even tidak tahu bertanya apa atau memberikan instruksi apa ke language model. Mudah-mudahan kalian bisa pelajarin sampai chapter 10 ini. Sebelum saya serahkan ke Jesse, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sampai di sini kalian masih ngikutin semua kan ya? Nggak keteteran ya? Siap. Ya? Jadi jangan terlalu worry tentang code-nya. Kalau saya bilang punya, itu advice yang benar-benar uh, ingin lakukan. Nah, tanpa mengerti bagaimana convolution neural network bekerja, sulit untuk kalian code untuk generate code yang bagus ya. Begitupun di RNN. Kalau kalian ngerti elemen-elemennya, oh ternyata ada LSTM cell. LSTM cell itu kayak gini. Kalian kebayang. Waktu dia generate modelnya, kalian tahu bahwa akan ada 3 gates. Bagaimana gatesnya? Ada yang forget, ada yang update, ada yang input ya. Ternyata nggak terlalu bagus hasilnya, coba minta GRU gate. Di PyTorch harusnya ada LSTM dan GRU gate. Selebihnya architecture. Begitupun di convolution neural net. Ya, setelah kalian tahu building block-nya adalah convolution layer, pooling layer, ya, ada softmax di belakang dan fully connected layer, kalian bisa generate step by step code-nya dengan ChatGPT. Oke, thank you. Silakan Jesse, silakan praktikum sessionnya. Baik, Pak. Terima kasih.
Eh, Selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi praktikal perkuliahan hari ini. Kita akan, seperti biasa, akan coba untuk implement ya, implement hasil yang tadi Bapak sudah, Pak Rizwan sudah jelaskan juga. Untuk persiapannya, seperti biasa, kita hanya butuh ATPT, juga of course Google Colab-nya. Uh, Diharap bisa coba kita bareng-bareng ya coba nge-prom dan juga nge-run codingnya bareng-bareng. Nah, di sini nanti kita coba untuk eh, coba implementasi ya tadi untuk modern RNN, terutama LSTM dan juga GRU untuk eh, text generation dan juga nanti kita coba beberapa misalnya seperti text translation, mungkin juga sentiment analysis. Kalau sudah dibuka uh, ininya apa Google sorry ChatGPT-nya, bisa langsung prompt aja. Untuk pertama kita bakal coba text generation aja ya. Kita bisa minta ChatGPT untuk write a Python code to create a corpus uh, cor- corpus from titles of text to generate uh, another text. Jadi kita minta dia buat sebuah korpus ya, synthetic korpus aja. uh, Buat kita bisa biar bisa nge-generate teks baru using kita coba minta ini dulu aja deh. Kita bilang buat korpus aja dulu. In Google Colab. Iya, kita tahu konteksnya apa. Oke, dia buat simple text-nya, terus dia nge-build function buat create Markov chain-nya, terus dia juga generate text-nya. Oh, dia ini udah ngebuat ya? Kita coba ajaran dulu. Sama prompt-nya saya akan share ke chat juga. Eh, Kita coba lihat dulu. Oke, kita lihat. Dia di sini gunakan Markov chain. Untuk di public Markov chain. Oh, ini sebagai Markov chain-nya. Buat Markov, dia creating, coba generated text-nya. Kalau dari function-nya, dia cuman nge-random choice dari chain of word-nya ya. Di sini kalau kita lihat, hmm, dia pakai Markov chain. Oh, dia ngeliat dari simple text-nya. Mungkin ini agak sedikit ya untuk kita nge-train LSTM. Nanti kan kita pakai bakal coba yang implementasi pakai LSTM-nya. Jadi kita mungkin minta coba dulu untuk create a larger corpus. Di sini bisa langsung prom aja, create, misalnya minta aja ya. Create, sorry, make the corpus larger, and kita kalian minta aja prepare uh, the corpus uh, with kita biasanya untuk sebelum kita masuk ke model ya. Jadi teksnya itu harus di tadi yang sudah dijelasin juga itu harus di uh, sorry di tokenize dulu dan juga di embed dulu. Kita bisa langsung minta aja misalnya pakai with tokenization, token tokenization, and also embedding. Nah, kita lihat aja dulu. Kita lihat hasilnya kayak apa. Jadi di sini pakai NLTK. Kita lihat. Oh, dia NLTK ini untuk tokenize corpusnya. Mungkin lebih advance lagi ya. Soalnya ada kita bisa implementasi sendiri juga sebenarnya dari bantuannya harusnya ada ya dari TensorFlow atau dari Transformers ya. Tapi dia di sini kasih langsung ada library-nya. Tapi kita coba aja nggak apa-apa. Kalau kalian pengen lihat implementasi uh,
implementasi yang lebih low levelnya bisa minta langsung ChatGPT aja. Misalnya kayak uh, use basic implementation of for tokenization ya. Tokenization. Dan nah kalian bisa kayak gini juga. Tapi yang di sini aku coba yang biasa aja pakai dari yang dia kasih. Sorry. Oke. Di sini ada perintah ya untuk install library yang bakal dipakai. Kalau kayak seperti TensorFlow dan Transformer seharusnya sudah ada di dalam Google Colab-nya ya. Tapi kita run aja. Just make sure. Terus kita kopas di tokenizer. Coding. Kita lihat dia pakai NLT keyword tokenize, dia mau tokenize corpus ini. Dia pakai bertokenizer. Oh, dia pakai birth based uncase ini salah satu token model yang besar ya. Kalau lihat dari birth tokenizer, nah di sini ada salah satu yang besar itu namanya birth. Itu kalau nggak salah punya, sorry. Nah, pokoknya dia udah ada implementasi secara lengkapnya untuk birth. Jadi kalau tokenizer itu ngebagi-bagi komposisi teksnya yang kita punya jadi beberapa bagian biar bisa ditrain dan bisa dimengerti oleh modelnya nanti. Ini ada contohnya ya. Kalau dilihat kayak I am jadi I, koma apa apostrophe M dan seperti ini. Nah, mas sebenarnya ada banyak ya tokenizer ya. Jadi masing-masing tokenizer itu mungkin ngebagi atau nge-split datanya atau teks kita itu beda-beda. Jadi mungkin bisa cari untuk kalian misalnya di real life-nya ya. Tentunya bisa cari yang paling sesuai. Kira-kira paling bagus tuh pakai tokenizer yang mana? Nah, di sini dia udah ngebuat ya tokenizer config. Dia ngedownload tokenizernya, terus dilihat, bisa ikut. Nah, di sini ada tokenizer teksnya. Terus di sini kelihatan untuk yang sudah tokenize itu per teks ya kebanyakan ya. Natural language processing, komanya, computer science dan sebagainya itu kalau di sini dia mungkin per teks ya, per bagian, maksudnya per word atau per kata. Terus di embedding state kayak gini, ini ada embedding-nya, udah di generate sama dia. Nah terus dari sini kita coba udah di copy belum ya? Code ke promnya. Selanjutnya dari sini kita bisa coba untuk langsung ngetrain ya, ngetrain pakai LSTM. Kita bisa minta aja train the sorry, train the previous code uh, using LSTM model. Itu model. Nah, coba dipakai NLTK lagi. Nah, di sini dia menjerat ulang ya. Tapi nggak apa-apa, kita kopas saja. Harusnya nggak begitu lama. Sama dia tokenize, dia bikin sequences-nya. Eh, kita lihat. Organizer. Oke, di sini dia coba nge-prepare ya, tokenization prepare, sama STM. Dan di step 2 dia baru bikin modelnya. Nah, di sini ada LSTM modelnya ya. Jadi ada tadi embedding, uh, total worth-nya berapa, terus dia ada LSTM layer-nya, terus dan di akhir itu ada output layer. Nah, di sini kalau dilihat ya, saat memakai loss function-nya pakai apa, pakai categorical, lalu bisa untuk masing-masing hyperparametersnya bisa dicek lagi ke ChatGPT aja. Dan di sini dia coba nge-train model with ini datasetnya X dan Y. Epoch to iterasinya ada 100 dan verbose. Itu berarti dia coba uh, lebih kelihatan lah.
prosesnya di jalan. Kita copy aja. Sorry, copy dulu. Chat and paste. Oke, copy. Sorry, ini nggak tutup. Copying, di paste dulu. Dia cuma nge-split datasetnya. Di sini dia split itu, sorry. Oh, dia X dan Y. Jadi ini ada untuk features-nya dan ini juga labelnya. Terus di step 2 kita copy aja. Nah, ini mungkin lama. Coba ganti runtime-nya aja ya. Coba runtime-nya ke T4 GPU mungkin lebih bisa lebih cepat. Nah, kalau sudah run all lagi aja dari awal. Nah, ini uh, coba ditunggu aja dulu. Ada error. Gimana dulu deh. Ya, kita lihat dulu. Dicoba download ulang lagi. Nah, atau koneksi yang tadi ya, teks yang sebelumnya. Dicoba download bermodel untuk tokenizer-nya. Oke, dia coba run yang tadi ya, kode kita yang tadi udah di-generate oleh ChatGPT. Uh, Hai, oke. 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 Nah, di sini lebih cepat ya. Ini dia coba aja generate dulu. Harusnya lebih cepat ya. Sama seperti sebelumnya ya. Kan kita sebelumnya sudah minggu lalu sudah coba implementasi juga. Cuman dengan basic implementation of RNN. Cuman tapi kita bakal pakai yang modernnya, LSTM dan GRU. Nah, di sini udah selesai nge-print. Nah, coba kita paste untuk step terakhir. Kalau lihat dari sini, dia bikin function untuk generate text dari model yang kita punya. Nah, kita terus ngasih si text kayak kemarin. Jadi kata awalnya gimana, nanti dari sini dia nge-prediksi next word-nya sebanyak 50 setelah dari kata teks yang kita udah buat ini. Dengan model yang tadi udah di-train, terus market constraint-nya tadi udah didefinisi, harusnya di atas. Terus kita coba aja, copy the code, langsung paste di sini. Oke, di sini dia generate text-nya, natural language processing NLP is a subfield of linguistic computer science and artificial intelligence. Ini lumayan bagus ya, kalau lihat dari teksnya, secara pas dibaca itu make sense. Kan? Tapi mungkin kalau dia lebih jauh lagi, bisa jadi dia nggak make sense. Cuma kita ganti si teksnya. Tadi untuk trennya dia pakai natural language, dia mungkin dari dataset yang punya ya. Coba kita ganti pakai yang deep learning. Di sini di korpusnya dia bilang deep learning has been well adapted for NLP task. Coba kalau kita ganti sintaksnya jadi apakah dia ngikutin uh, dari dataset korpusnya? Oke, deep learning NLP is subfield of linguistic computer science. Oh, dia malah uh, kurang bagus ya, ngikutin sama seperti tadi. Atau enggak, uh, kemungkinan besar ini karena seperti biasa ya, dataset yang kita pakai hanya korpus sederhana, itu sedikit. Uh, kalau mau tren dengan data yang lebih banyak untuk hasil yang lebih bagus, mungkin bisa pakai seperti yang kemarin, uh, langsung prom aja misalnya what's realized use of uh, dataset for RNN or modern RNN.
kayak kemarin udah tunjukin juga itu yang pakai misalnya kemarin tuh apa namanya Interlock of Shakespeare ya. Nanti kodenya bakal aku share juga yang itu kemarin aku train itu juga pakai Astian dan Jarul. Nanti kalian bisa coba train sendiri. Nah, mungkin dari sini kita coba prompt untuk ngecek akurasinya. Mungkin bisa jadi kurang bagus, tapi kita coba dulu. Uh, Write an Excel to check model accuracy. Oke, dicoba cari log and accuracy-nya. Kita langsung copy aja. Untungnya nggak terlalu panjang. Kita coba. Di sini kelihatan 100% ya. Soalnya dia teks itu kurang bisa ngecek uh, dengan dataset yang aslinya. Soalnya dia juga juga ngeceknya dia nggak split datasetnya dulu. Tapi kita terima aja dulu. Mungkin uh, bisa di bisa diupdate untuk teks dan promptingnya. Tapi next kita bakal coba ngelakuin hal sama, cuman dengan implementasi dari GRU. Itu another modern RNN ya. Di sini kita coba aja, langsung prompt aja. Di sini kita copy the prompt. Prompt selanjutnya kita minta aja implement Lightning Cell to the same thing, but use GRU model. Oke, dia coba nge-build GRU-nya, dia coba nge-define ya. Pertama ada embedding, itu ada uh, embedding layernya. Jadi udah masukin ke layer di modelnya. Terus ada GRU, ini uh, nanti kita coba lihat. Terus ada output layernya. Ada dance layernya, activation-nya pakai softmax. Tentunya kalau ada yang mungkin lebih pengen paham tentang kodenya, bisa banget gabung from lanjut ya. Misalnya, explain each part of code or make a summary of every line on this code gitu misalnya. Bisa banget untuk kalau pengen tahu lebih lanjut tentang model-model yang kita pakai sekarang. Terus sekarang kita coba run aja dulu. Nah, dicoba training, sudah akurasinya nambah. Oke, di sini udah satu. Mungkin untuk akurasi yang lebih bagus ya, kalian bisa coba nanti seperti metode-metode seperti reinforcement learning dan sebagainya. Tapi kita coba pakai yang dulu. Ini juga kelihatannya 100% ya. Tapi kita coba aja create a function untuk ngetes model yang tadi ya, untuk yang khusus yang GRU. Di sini kita from aja, create a function to test the trained GRU model. Di sini kita yang with new text. Oke, dia sama bikin kayak tadi ya. Cuman dia pakai untuk pakai GRU. Kalau dari sini dia coba convert ke teksnya dari tokenizer text to sequences tadi ya. Terus dia coba padding biar panjangnya sama. Terus dia coba ngepredik teks selanjutnya dan dia ngambil dari tokenizer kembali ke teks biasa atau ke Word-nya. Di sini coba copy paste code aja langsung kita coba kasih di si teksnya itu di training hash. Nah, di sini dia pakai pembetulan yang sama ya. Sama persis ya. Coba kita cek lagi dulu. Kita coba.
Apakah memang kalau dilihat dari sini, kita cek deep learning has adapted for NLP tasks, achieving, di sini ada beberapa artifact ya, ada error sedikit, uh, achieving, oh ini agak beda ya. Di sini kelihatannya di corpus yang kita train datasetnya, itu achieving state of art performance in many areas. Di sini lumayan ini ya, lumayan bisa dipahami, masih bisa dimengerti ya. Streaming art performance in many areas neural networks can be used to model the distribution of words and sentences, making it possible to generate text. Ini lumayan bisa dibaca dari ininya juga ya. Untuk korpus yang sekecil ini. Jadi sesuai tentunya sesuai uh, dataset nanti yang kalian punya. Mungkin beberapa korpus itu baiknya ditrain dengan menggunakan LSTM atau mungkin beberapa juga ada yang bagusnya bahkan menggunakan GRU aja. Tapi kalau butuh perbandingan kalian tentunya bisa minta aja chat GPT ya. Uh, compare the misalnya aspek apa aja, the complexity misalnya, complexity, result, dan juga uh, time between LSTM and GRU model. Nah, jadi ada beberapa comparison kriterianya. Oh, dia malah bikin kode ya. Nah, kalau bikin teksnya coba kita minta. Make it in paragraphs. Oke, dia coba masih bikin codingnya. Masih cepat di sini. Terus uh, dia masih masih generating the previous result ya. Tunggu aja dulu. Oke, coba kita lihat. Oke, dia yang ngejelasin ya. Pembedasan itu Jerry dianggap itu lebih simpel dari LSTM. Karena Jerry itu punya 2 gates. Sedangkan LSTM itu punya 3. Ada input, target, dan juga output. Terus kalau dilihat dari training time, Jerry model tentu lebih faster. Nah, mungkin beberapa bagusnya pakai Jaro. Untuk misalnya butuh yang cepat juga uh, sedikit uh, lebih rendah kompleksitinya. Terus di accuracy can vary based on the dataset tadi ya. Jadi berdasarkan dataset yang kita punya, mungkin ada beberapa bagus pakai LSTM, beberapa bagusnya pakai Jaro. Tapi di sini dia bilang LSTM are generally better training long-term dependencies, which can be useful for tasks that requires remembering distant context in the second. Jadi misalnya salah satu contoh yang sering pakai, misalnya kalian misalnya sebuah model dikasih sebuah buku misteri pembunuhan ya. Terus di situ eh, pembunuhnya di reveal di paling terakhir di bukunya. Kalau kita masukin isi konten bukunya dari awal ke akhir, nah LSTM itu bagus untuk bisa remembering dari awal dari konteks dari sequences yang awal buku sampai akhir buku. Jadi mungkin ngepredik siapa pembunuhnya itu lebih bagus. Nah, sedangkan Jaro dia lebih short attentionnya atau sequence-nya sedikit. Jadi dia tend to generalize. Jadi dia lebih ke bisa jadi lebih ngayal. Nah, secara overall, LSTM model generate have higher complexity di semua parameter, jadi lebih kompleks, uh, jadi lebih longer juga untuk ngetrainnya, tapi bagus di segi performance. Sedangkan GRU kebalikannya, dia mungkin cepat dan juga kompleksitas sedikit, tapi hasilnya mungkin agak di generalis aja, agak ngayal. Nah, selanjutnya kita coba ya untuk sedikit coba implementasi.
text translation. Kita langsung prompting aja ya. Hmm, kita minta aja langsung kita dataset. Sorry, terus ada dataset for uh, kita minta synthetic aja biar dia nggak bikin banyak aja. Synthetic dataset for uh, translation listing LSTM. Oke, dia ngebuat dua option ya untuk responsnya. Dia pakai keras, diproses, durability. Di sini dia coba menggerakkan word, random sentence. Oke, kalau dilihat kayaknya lebih lebih bisa cek and kiri ya. Di sini dia coba ngebuat data itu pakai random words, jadi kalau di sini dia udah ngebuat ya dataset sederhananya. Oke, I provide the response, I will copy the code. Uh, Terakhir, I fill there. Oke, good. Langsung di sini aja. Coba kita define datasetnya. Terus kita di sini coba tokenize lagi. Oke, dicoba pakai NLTK untuk uh, word tokenize-nya lagi. Tokenize ini dataset yang kita punya tadi ya. Terus, let's see. Di sini dia bilang untuk bikin word embeddings ya. Biasa, kita coba word embeddings-nya. Oke, vocab is not defined. Oh, kita belum tahu ini ya. Nah, aja di sini. Connections, ada untuk embeddings ya. Terus kita bikin sequence coding dan juga padding sebelum kita bikin LSTM. Oke, testing kita coba build LSTM model for translation. Jadi ada encoder dan decoder. Kita coba aja dulu. Dia sudah buat modelnya dan terakhir kita bisa compile dan juga di-evaluate untuk ngecek hasil translasinya. Kita lihat train, kalian untuk copy the prompt. Oke, ini udah lihat berhasil. Di sini dibilang tes akurasinya 100%. Itu kita lihat. Coba kita minta aja create a function like before it. Create a function and to start it with new text. Kita coba di sini prompt. Nah, di sini kita coba. Coba set sentence. Nah, kita coba jalan. Dan juga sekalian penggunanya. Misal good morning. Jangan coba ngatakan saya jadi apa. Oke, error. Dia bilang embedding has not very good predict. Di sini kita lihat kalau di sini predik itu ada di sini ya, di layar 4. Kita kalau ada coba dibagi sedikit, rekon di line ini ya, kalau di sini coba. Sorry. Oke, di sini ya, kita semuanya deh. Biar dia tahu kontekstual ya. Kita play saja.
Kita coba nanti si changes coba ganti prediction-nya. Terus coba kita lagi run lagi run yang kita run, enter, kita yang kedua. Oke, ada error lagi. Not enough values to unpack. Expected 3 got one. Kemudian value-nya di sini dia cuma ada output-nya satu ya. Tapi dia coba dapetin ada tiga. Kita coba sedikit debugging lagi untuk error nih. Pertama, enter encoder expression. Terus kita juga data state-nya true display dengan order output the hidden set alongside with output. Kalau kita di definisi LSTM-nya, kita coba lihat definisi LSTM-nya ada di model LSTM data set itu sudah true. Jadi kita coba kita tes juga bagian ya kan sequence juga. Oke, oke. Coba kita run setelah mengatur selection. Dari sini kita coba run ya. Kita run lagi. Dan setelahnya coba kita run aja semua. Semoga work. Ya, enggak. Kita coba dulu aja. Masih ada error. Masih sama ya. Coba kita cek lagi. Update to translation function. Ini to adjust. Coba kita karena itu ganti functionnya untuk uh, translate-nya. Masih tiga expected. Mungkin di sini kita coba print aja dulu ya. Di bagian sini berarti kita ganti misalnya output. Coba kita print. Print output. Buat ngecek aja output dari sini tuh apa. Oke, jadi kalau kita cek ya output dari mana tadi? Di sini input output kita kasih konteks ke ChatGPT kalau di bagian ini itu uh, the output is six di sini ya outputnya. Kita bilang aja kalau ini tuh outputnya nih. Oke, di sini dan output is tensor, one is batch size, three is server length, and the 64 is the nationality of the hidden state. Nah, di sini coba bak sedikit lagi dan di akhir kita coba run lagi untuk fungsinya. Oke, nanti error. State A. State A. Gimana ada state A? Di sini state A, sorry, state A. Mungkin tentunya bisa dicoba coba dibangun ya. Mungkin dari awal ini ada beberapa yang salah, tapi kalian bisa coba aja. Kebetulan untuk translation ini agak lebih kompleks daripada text inversion biasa. Tapi kalian bisa coba, contohnya bisa coba sendiri. Tapi salah satu contoh yang bisa kita coba yang lainnya adalah namanya sentiment analysis. Jadi kita untuk jadi ada sebuah teks itu kita coba cek apa sentimennya itu positif atau negatif atau diantaranya. Uh, kita coba aja, prompt baru aja ya. Writing Excel, in Google Colab to do sentiment analysis uh, with LSTM kita minta using synthetic dataset lagi aja. Harusnya dia lebih paham ya tentang sentiment analysis synthetic
dataset. Transformnya, ah, dia masih coba generating agak lama ya. Tunggu aja dulu. Oke. Di sini dia buat datasetnya itu ada beberapa teks ya. Jadi I love this product, this hours-nya fraud. Nah, di sini tuh ada labelnya. Jadi menurut dia ini adalah satu, satu itu berarti positif, yang kedua itu nol, berarti itu negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Di sini ada labelnya. Jadi per masing-masing teksnya itu dia ngasih label aslinya itu apa, sentimen itu apa. Kita copy aja setiap setnya. Ini kita terang di bawahnya aja. Nah, di sini dia coba pakai Pandas. Kayak di data frame. Dia coba ngebuat data frame menggunakan library Pandas di sini. Pandas SVG. Dan terus di head ini, itu display paling atas. Data paling atas dari data set yang kita punya. Di sini kelihatan ya, dari tabelnya, kita ada teksnya, terus juga ada labelnya. Jadi untuk positif, negatif, dan sebagainya. Sampai seterusnya. Nah, terus kalau lihat dari step di sini ya, uh, kita harus reproses data dulu. Di sini juga nge-split data setnya, tesnya di 0,2, berarti sekitar 20% dari data set yang kita punya itu untuk digunakan untuk ngetes. Terus dia bikin tokenize, terus dia bikin sequences lagi, dia bikin padding biar sama semua panjangnya. Nah, kita coba run aja lagi. Oke, ada error. Keras processing text. Oh, kalau nggak salah ini harus pakai TensorFlow. TensorFlow dan keras processing text. Oke, jadi emang harus kalau ada yang error di keras processing text, itu bisa pakai import dulu. Di sebelumnya kasih TensorFlow titik. Jadi dia bakal import keresnya itu dari TensorFlow. Tapi kalau ada beberapa error, coba debugging aja ke ChatGPT-nya lagi ya. Nah, terus di sini kita coba run step ketiganya ya, untuk dia nge-build LSTM modelnya. Nah, kita coba nge-compile sama seperti tadi ya. Tapi di sini dia kasih drop out, nilai drop out-nya, layer random set input zero with a frequency of rate. Nah, di sini kalian kalau butuh penjelasan tentang masing-masing layer yang dipakai ya, misalnya di sini kasih minta jelasin apa sih maksudnya masing-masing layer ini, bisa minta aja. Tapi kita bakal lanjut dulu. Nah, di sini lanjut ya. Di sini ada model fit, itu berarti dia ngetrain model yang kita buat tadi. Pakai dataset yang tadi kita udah split. Depok 1/10. Oke. Oke, kita defend. Nah, terakhir kita coba lihat evaluasi dan juga prediksi sentimennya. Terus yang kedua, prediksi sentimen. Berikut. Oke, di sini dia bilang, kita bilang ini teks ya. Ini teksnya itu nggak ada di, harusnya nggak ada di data kita ya. Kalau di sini tulisannya I really enjoy this. Di sini sebenarnya nggak ada I really enjoy, nggak ada ya. Tapi di sini bisa kelihatan kalau dia berhasil ngepredik bahwa itu positif. Seperti itu. Tadi untuk yang ngecek accuracy belum ya? Belum copy, sorry. Oke, coba di sini ya tadi. Oke, di sini dibilang accuracy itu hasil nol. Berarti kemungkinan untuk beberapa masih masih belum belajar ya dia. Um, Tadi seperti biasa, kemungkinan besar karena data setnya kecil. Tadi kalau yang dikasih contoh dengan oleh Parisman itu salah satu yang sering digunakan misalnya filter sentiment analisis dataset. Nah, kalian bisa coba sendiri ya untuk download dataset ini, coba prompting kalian sendiri, kalian bisa download untuk CSV-nya. Nanti ada training dan validation. Tentunya
di sini juga kelihatan ya data apa di dalam data set itu ada apa aja. Kolom-kolomnya, berapa rows-nya. Di sini kelihatan trainingnya ada 10 MB, lumayan banyak ya. Ini itu dia scraping dari Twitter katanya. Nanti kalian coba aja untuk sendiri-sendiri ngetes ya. Nah, cek sentiment analysis dari sebuah Twitter atau sebuah tweet. Di sini ada kolomnya, ada tweet ID. Nah, oh my God. Oke, nanti kalian coba aja untuk nge-train dengan Twitter sentiment analysis. Eh, tapi mungkin itu aja. Tapi kalian udah bisa coba implementasi, udah tahu ya cara nge-prompt-nya dan juga cara kita bisa implementasi dari model-model modern RNN, terutama LSTM dan GRU. Nah, mungkin sampai sini sebelum ditutup untuk pertemuan sore kali ini. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah uh, mungkin tentang penugasan ada yang belum, atau masih ada yang belum ngerti, atau tentang yang diajarkan tadi ada yang ditanyakan? Boleh silakan. Oh, oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, uh, kalau oke, terima kasih semua. Pertemuan dicukupkan. Terima kasih. Oke, thank you Jesse. Terima kasih semuanya. eh Diulang-ulang bacanya, matematiknya yang diperdalam ya. Prompting tekniknya tadi, ini ada rekamannya, nanti kalian bisa coba rerun lagi sendiri ya. Make sure kalian bisa implement sendiri apa yang ditunjukkan Jesse tadi menggunakan ChatGPT. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kita udah mulai masuk ke attention, multi-head attention dan transformer. Ini pelajaran paling penting untuk memahami bagaimana kayak model kayak ChatGPT bekerja. Eh Silahkan kerjain tugasnya dari Jesse nanti biar latihannya cukup. Sampai ketemu minggu depan ya. Thank you.